Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nanda dengan NIM 12370400001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial untuk grafik band gap. Nah, band gap sendiri merupakan celah pita di mana itu adalah rentang energi minimum yang diperlukan oleh sebuah elektron untuk melompat dari pita valensi atau daerah yang penuh dengan elektron ke pita konduksi, yaitu daerah kosong di mana elektron bisa bergerak bebas. Celah ini berfungsi sebagai penghalang energi. Jika energi yang diberikan lebih kecil daripada band gap, maka elektron tidak bisa berpindah dan material tersebut tidak akan menghantarkan listrik dengan baik. Sebelum kita masuk ke pengolahan datanya, kita akan mempelajari dulu bagaimana rumus-rumus untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan. Di sini kita akan memakai persamaan Kubel-Kamang. Fungsi dari Kubel-Kamang itu sendiri dirumuskan sebagai Fr sama dengan 1 dikurangin R kuadrat per 2R sama dengan K per S, di mana R adalah reflektansi difus dari sampel, K adalah koefisien serapan, dan S adalah koefisien hamburan. Sederhananya, fungsi Fr ini nilainya sebanding dengan absorbansi. Kemudian, untuk menghubungkan fungsi tadi dengan persamaan foton melalui persamaan Tauk, ada dua jenis transisi yang bisa kita tinjau, yaitu indirect law dengan sumbu Y Fr kali Hv dengan pangkat 1/2, sedangkan direct law itu Fr Hv pangkat 2. Pada kedua grafik ini, sumbu X tetap menggunakan Hv atau energi foton. Nilai band gap atau EG didapatkan dari titik potong garis linear pada sumbu X saat nilai Y sama dengan 0. Lalu, bagaimana kita cara menghitung energi foton? Rumusnya adalah E sama dengan H kali C per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang dalam meter. Terakhir, karena biasanya kita menggunakan satuan elektron volt atau eV, kita melakukan konversi. Setelah memasukkan konstanta yang diperlukan, kita mendapatkan rumus praktis, yaitu E sama dengan 1240 dibagi dengan lambda. Dengan rumus ini, kita cukup membagi 1240 dengan panjang gelombang dalam satuan nanometer untuk mendapatkan energi dalam satuan elektron volt. Langsung saja kita ke pengolahan datanya. Di sini, karena datanya masih berada di kolom yang sama, kita ubah dulu data, text to kolom, klik delimate, next, komanya kita checklist, kemudian next, dan finish. Nah, ini kita dapetin dua data di kolom yang berbeda, kemudian kita sesuaikan saja dengan panjang kolomnya. Nah, di sini karena koma terdeteksi sebagai ribuan, maka di sini akan kita konversi dulu menjadi desimal. Nah, di sini tuh kita bagi dengan 100.000. Klik kolomnya dibagi dengan 100.000. Kita enter saja, kemudian kita drag. Begitu juga dengan data reflektannya. Kita klik kita menggunakan rumus sama dengan klik bagian reflektannya, kemudian dibagi dengan 100.000. Setelah itu kita enter dan kita drag. Setelah kita mendapatkan datanya, akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu akan kita lakukan di origin. Kita Ctrl Shift Down aja, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke origin. Nah, di origin ini kita paste, kemudian kita kasih nama di bagian A sebagai wavelength dengan satuannya nanometer. Kemudian di kolom B itu reflektan. Kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian karena kita butuh menambah kolom, kita add new column. Ini kita tik 7 karena kita butuh 7 kolom lagi. Nah, di sini tuh reflektannya masih berbentuk persen, maka akan kita ubah dengan membagi 100. Caranya,
kita select dulu kolom C-nya, kemudian set column value, kemudian kita ketik rumusnya, itu kolom B dibagi dengan 100. Kemudian oke. Dan akan kita dapatkan nilai reflektannya. Selanjutnya kita akan mencari nilai K atau konstanta Planck. Caranya sama, select, set column value. Nah, rumusnya itu 1 dikurangin R kuadrat. Kita ketik di sini 1 dikurangin R itu ada di kolom C, kemudian kita kuadratkan. Klik OK. Kemudian ini kita sesuaikan saja ya panjangnya agar teksnya kelihatan. Selanjutnya kita akan mencari S, di mana rumusnya adalah 2 dikali R. Rumusnya 2 dikali R itu berada di kolom C, maka 2 dikali kolom C. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita dapatkan nilai S-nya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai S, kita akan mencari fungsi Kubel-Kamangnya. Kubel-Kamangnya itu rumusnya K dibagi dengan S. K itu berada di kolom D dan S berada di kolom E, berarti kolom D dibagi dengan kolom S. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita sesuaikan lagi kolomnya agar semua angkanya terlihat. Kemudian kita akan mencari nilai HV, di mana tadi sudah kita dapatkan rumusnya, yaitu 1240 dibagi dengan panjang gelombang. Di sini kita tulis 1240 dibagi dengan kolom A. Di sini sudah kita dapatkan nilai HV-nya, kemudian kita akan mencari FRHV, di mana itu rumusnya yaitu FR dikali dengan HV, kolom F dikalikan dengan kolom G. Di sini kita sesuaikan lagi kolomnya agar semua angkanya terlihat. Selanjutnya kita akan mencari FRHV kuadrat. Caranya sama ya, kita select dulu, kemudian set column value, kemudian kita masukkan rumusnya. Kolom F dikali dengan kolom G dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita sesuaikan lagi dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita plotkan, klik plot line, kemudian kita klik yang HV sebagai X dan FRHV kuadrat sebagai Y. Kemudian kita klik OK dan kita dapatkan grafiknya seperti ini. Pertama kita atur skala dulu, scale-nya yang vertikal from 0 agar grafiknya tidak menggantung. Ini sudah sesuai, kita klik saja OK.
Untuk menentukan nilai bandgap-nya, kita menggunakan data yang linear. Kita pakai yang lain, kita tandai dulu di awal lonjakan ini sebagai awal garis linearnya. Kemudian kita tarik garisnya ke bawah, pastikan garisnya itu lurus. Kita sesuaikan saja, kita pastikan lurus. Setelah itu kita pakai data reader untuk membaca nilai X-nya. Kita klik saja data reader, kemudian kita arahkan ke garis yang tadi yang sudah kita tandai. Nah, di sini tuh kita pastikan dulu Y-nya itu adalah 0. Kita sesuaikan saja. Nah, di sini kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 3,34, di mana itu adalah nilai dari bandgap-nya. Kita klik yang icon teks, kita tulis EG sama dengan 3,34 elektron volt. Kemudian agar garisnya lebih terlihat jelas, kita ubah warnanya menjadi merah dan ketebalannya kita ganti jadi 2. Klik saja OK. Kemudian kita simpan, klik file, kemudian export graph, open dialog. Nah, di sini kita akan ubah file name-nya sesuai dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya masukkan grafik bandgap ZNO. Nah, kemudian di path-nya kita pilih sesuai di mana kita akan menyimpannya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan, kemudian klik OK. Nah, bagian image type-nya kita ubah. Di sini saya menggunakan PNG. Kemudian kita akan tunggu sampai terbuka jendela graph is export, itu artinya sudah tersimpan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.